Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan kasih sayangnya Allah mengizinkan kita bertemu lagi di kajian Parenting Online Rodatus Solihat yang diadakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillah, malam ini kita bisa mengadakan kajian kita lagi. Insya Allah dengan narasumber kita malam ini Dr. Regianti Permatasari. Beliau sudah hadir di ruang Zoom kita. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan bertugas sebagai moderator malam ini insya Allah. Seperti biasa, Ana akan bacakan dulu tata tertib. Yang pertama, peserta wajib masuk ke room Zoom sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke room Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dan dokter dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara narasumber saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keenam, peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan room Zoom sebelum kajian selesai, silahkan menuliskan izin di fitur chat. Ya, Thayyib, karena sudah jam 20 lewat sekarang, Ana langsung serahkan saja kepada Dr. Regianti Permatasari. Tafadhali, Dokter. Ya, ditunggu sebentar. Mana ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk pertama-tama dari penanya yang minggu kemarin, apakah hadir Ustazah? Dengan Yes Ummu Maryam? Sepertinya belum masuk, Ustazah. Dokter. Lanjut ya, nanti kalau masuk kita lanjut. Mungkin dimulai kajiannya aja dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kajian kali ini tentang defense mechanism, bullying dan suicide ya. Jadi tentang mekanisme pertahanan diri, lalu adanya bullying sehingga menyebabkan bisa jadi ke arah suicide ya. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini bahwa bullying ini sering sekali dibahas ya. Dan kalau di bahasa Indonesia kan itu perundungan ya, atau mengejek ya. Mengejek itu untuk tujuan menyakiti target yang dituju ya, personal, eh, dan sudah ada dasar hukumnya ya, sudah dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, tentang perlindungan anak. Ini kalau bullyingnya terhadap anak ya. Jadi pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu, bullying sendiri merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif yang dilakukan satu atau kelompok orang terhadap pihak yang lemah dengan tujuan membuat rasa ketakutan dan tidak nyaman. Dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan berulang. Biasanya bermuatan kekerasan dan penghinaan ya. Sanksinya bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta ya. Lalu jenis bullying tersendiri ada beberapa ya. Secara verbal atau obrolan ya, omongan, lalu physical touch, dipukul misalnya gitu ya, ditampar, lalu social bullying dilakukan di depan umum ya, atau cyberbullying ya, misalnya dipojokkan untuk menggiring opini negatif terhadap personal tertentu lewat internet ya, lewat media sosial. Lalu apa bullying itu sendiri ya? Yaitu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau dominan ya. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan bisa juga dilakukan secara terus-menerus. Nah, tadi sudah kita bahas ya, bullying itu ada physical, verbal, social, and cyber. Lalu biasanya ya ada beberapa kasus dari bullying itu yang kemudian maju menjadi suicide atau bunuh diri ya, atau baru keinginan untuk bunuh diri, atau baru ide, gimana ya kalau aku bunuh diri gitu ya, tanpa dengan percobaan. Jadi baru ide ya, kalau percobaan belum maju. Jadi ide dulu, keinginan atau merencanakan, maju lagi baru percobaan ya, dari percobaan bunuh diri beneran ya. Lalu bunuh diri beneran itu bisa terjadi dianya mati beneran atau setengah mati, misalnya jadi cacat ya, atau selamat hidup gitu ya, tanpa cacat ya. Nah, eh, warning signs atau gejala atau tanda-tanda yang harus warning ya, seseorang itu akan melakukan bunuh diri, biasanya ini pada remaja, youth ya, yaitu satu, talking about and making plans for suicide. Nah ini ya, ngobrolin gitu ya, sering banget ngobrolin tentang bunuh diri, macam-macam bunuh diri, macam-macam cara bunuh diri gitu ya. Ada yang pakai tali, ada yang terjun, misalnya ada yang minum bahan kimia gitu ya, ada yang lain-lain sebagainya, sama dia dibahas gitu ya. Terus sama dia dicari tahu, misalnya di googling, di YouTube caranya kayak apa, misalnya gitu ya. Dan making plans, merencanakan gitu ya, kira-kira kapan ya, apa depan mama saya yang saya benci gitu ya, biar dia berubah, kali aja kalau ngeliat saya bunuh diri dia berubah gitu ya, dia lebih sayang sama saya, misalnya kayak gitu ya. Lalu yang kedua, expressing hopelessness about the future. Jadi dia ngerasa nggak ada harapan hidup gitu, lemah, letih, lesu, sering sedih gitu ya, menyendiri, nggak ada nafsu untuk hidup, dan apalagi mikirin kalau dia berkehidupan ke depan gitu ya. Padahal misalnya dia dari orang yang berada ya, jadi bukan orang miskin gitu ya, bukan orang yang susah gitu ya. Hanya saja misalnya orang tuanya bercerai dan dia eh, apa namanya, kecewa gitu ya. Lalu yang ketiga, displaying severe atau overwhelming emotional pain or distress ya. Jadi dia memperlihatkan
kesakitan secara emosional atau stres gitu ya. Di mana, dia memperlihatkan bahwa saya tuh udah mentok banget gitu ya, saya tuh udah hopeless banget dan saya merasa dada saya sesak seperti ditusuk, dihujam, atau ditekan oleh batu yang sangat besar sehingga saya merasa sesak, sesak nafas saya gitu ya, atau perut saya sakit mencret-mencret saya gitu ya, dan saya pingsan saya gitu ya. Jadi, ada psikosomatisnya. Jadi badannya itu merasa sakit padahal nggak sakit ya, tapi dibuat oleh pikiran gitu ya. Nah, yang keempat, showing worrisome behavioral. Jadi, memperlihatkan perilaku atau tingkah laku yang membuat orang itu khawatir ya, eee, dengan cues, sebab dan juga mark changes. Jadi, memperlihatkan, perubahan dalam perilaku gitu ya. Lalu juga memperlihatkan, adanya warning-warning lain di atas yang 1, 2, 3 tadi ya. Lalu spesifiknya termasuk includes ya, withdrawal from or changing social connection or situation. Jadi dia, mengundurkan dirinya sendiri dari sosial ya. Jadi dia nggak keluar rumah, nggak keluar apartemen, nggak keluar kamar gitu ya. Dia tidak terlihat oleh teman-temannya, tidak terlihat oleh saudara-saudaranya gitu ya, tiba-tiba ngilang ya, nggak tahu kemana. Lalu dihubungi orang tuanya juga nggak tahu, jadi hilang begitu aja gitu ya. Lalu ada changes in sleep, jadi dia nggak bisa tidur, ya insomnia. Terus, baik insomnia nggak bisa tidur ataupun tidur aja terus gitu ya, mandi enggak, makan enggak, di dalam kamar aja terus gitu ya, selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai dia kurus kering kelaparan gitu ya. Lalu ada anger or hostility that seems out of character or out of context. Jadi ada kemarahan atau kebiasaan yang kayaknya bukan dia gitu, kayaknya karakter pribadinya tuh yang biasanya saya tahu dia orangnya ramah, pendiam, nggak banyak ngomong, kok tiba-tiba jadi marah-marah nggak karuan, banting-banting barang misalnya gitu ya, dan berteriak-teriak misalnya gitu ya. Lalu yang terakhir, recent increase agitation or irritability. Jadi dia orangnya sensitif ya, gampang terprovokasi gitu ya. Jadi, gampang tersinggung, tersinggung sedikit langsung marah-marah gitu ya. Nah, selain yang tadi, warning sign-nya apalagi sih gitu ya. Ini juga berlaku bukan anak muda aja ya, tapi pada lansia juga bisa ya, pada orang dewasa muda ataupun tua juga bisa ya. Nah, ada perasaan hopelessness sudah tadi ya, cemas, nah ini belum ya. Cemas, lalu banting-banting barang, agitation ya. Lalu trouble sleeping tadi udah, atau sleeping all of the time ya, jadi pengennya tidur aja terus, nggak ada keinginan untuk beraktivitas ya. Nah, ini yang ketiga belum ya, expression of having no reason for living. Saya ngerasa, buat apa sih saya hidup? Ya, nggak ada tujuannya. Saya ngerasa nggak ada yang harus dicapai lagi. Dan saya nggak peduli sama anak saya, sama suami saya, sama keluarga saya, sama adiknya dia mungkin yang selama ini dia perjuangkan gitu ya. Atau ada nonsense of purpose in life. Jadi dia ngerasa nggak ada alasan yang sense sama sekali untuk saya bertujuan hidup gitu ya. Yang keempat, feelings of being trapped. Jadi dia ngerasa, kok saya terjebak ya dalam kehidupan ini. Saya ngerasa maju saya nggak merasa tidak ada masa depan, mundur juga saya bingung, mau mau ngapain, udahlah saya ngakhirin hidup saya aja gitu ya. Like there is no way out. Jadi seperti tidak ada sama sekali solusi dari problem dia gitu ya. Nah, yang 5, increase alcohol or drug use ya, or drug abuse juga bisa. Jadi dia akhirnya larinya ke alkohol ya, ke narkoba gitu ya, atau free sex ya. Yang keenam, withdrawal from friends, family, and community ya. Jadi ya dia pergi ya, nggak ketahuan sama temannya, keluarganya, komunitas yang selama ini misalnya dia ikut pengajian remaja di masjid gitu ya. Nah, lalu yang ketujuh, rage, uncontrolled anger yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi ada kemarahan yang tidak terkontrol atau ada suatu karakter yang sepertinya bukan dia banget gitu ya, yang mengekspresikan atau memperlihatkan keinginan dia untuk balas dendam ya, wanting or seeking revenge ya. Yang kedelapan, reckless behavior or more risky activities. Jadi dia mempunyai aktivitas sehari-hari ya, dari yang
sebelum-sebelumnya itu yang beresiko. Contoh, dia sengaja banget tuh, misalnya nyentuh kabel gitu ya, biar dia kesetrum misalnya kayak gitu ya, atau yang lain sebagainya. Tanpa berpikir bahwasanya dia main-mainin kabel tuh bisa loh kesetrum, bisa loh mati gitu kan. Apalagi tegangan tinggi misalnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya dramatic mood changes. Jadi dia memperlihatkan perubahan mood dia yang dramatis sekali. Yang benar-benar bukan dia banget gitu ya, sampai orang-orang nggak ngenal banget, "Kok dia kayak gitu ya? Kayaknya baru lihat dia kayak gitu ya." Lalu yang ke-10 giving away prized possession ya. Jadi, merasa, dia itu seperti orang terposes. Jadi bukan dia banget lah gitu ya, berubah sama sekali, karakternya yang membuat orang itu, merasa kok kayak orang, poses gitu ya, kesurupan gitu ya. Padahal, bukan kesurupan, tapi dia di situ defense mechanism-nya dia nggak ada. Ya, jadi, defense itu pertahanan ya, pertahanan diri dia, mekanismenya dia nggak punya, karena dia nggak punya support system sama sekali untuk berlindung. Contoh untuk, curhat gitu ya, atau untuk mencari solusi, atau sekedar sharing terhadap yang atau sekadar sharing terhadap teman-temannya atau orang terdekat, untuk melepas sedikit kepenatan atau, dada dia yang sesak gitu ya. Nah, di sini ya kita ngobrolin tentang, eee, National Suicide Prevention Month ya. Jadi di sini dari luar ya kita melihat bahwa ada loh beberapa bentar ya, ini bisa digedein nggak? Dibesarkan, oh ini bisa. Nah di sini ya, nanti takut nggak kelihatan ya. Nah di sini kita melihat bahwa, eee di sini kita lihat bahwa ada flyer ya, ini tuh untuk memberitahukan, sedikit pengetahuan terhadap individu, keluarga, dan komunitas bahwa ada loh impact ya, dari, individu, keluarga, atau komunitas terhadap, bunuh diri gitu ya. Nah, kita membahas dari 2 ya, impact atau efek ya, dari individual sendiri dan juga efek dari impact komunitas ya. Nah, di sini 79% biasanya yang bunuh diri itu kebanyakan laki-laki ya, kebanyakan laki-laki. Di sini juga kita bahas bahwa secara psikiatri, psikologi, dan juga biologi, wanita itu bisa menahan emosi dan juga memendam emosi dan juga menahan rasa sakit lebih ya, Eee, besar ya daripada laki-laki gitu ya. Nah, di mana laki-laki ini 4 kali, eee, lebih besar daripada perempuan untuk keinginan percobaan untuk bunuh diri gitu ya. Jadi 4 kali dari perempuan ya. Nah, biasanya bunuh diri ini ya, menyebabkan kematian terhadap, orang-orang yang berumur 10 sampai 14 tahun ya, lalu terhadap 15 sampai 24 tahun ya, lalu di itu kasus yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Nah, 46% ya, orang yang meninggal karena bunuh diri, sebelumnya itu ternyata telah ada diagnosa dari dokter tentang isu mental gitu ya. Misalnya dia terdiagnosa bipolar gitu ya, atau misalnya Eee, anxiety disorder gitu ya, suka suka cemas gitu. Jadi hati-hati terhadap diagnosa-diagnosa sebelum melakukan bunuh diri, karena biasanya 46% itu disebabkan, atau, diidap dari orang-orang yang telah terdiagnosa sebelumnya ada mental health condition ya. Secara penelitian ya 90% dari mereka, sudah memperlihatkan tuh gejala-gejala mental ya, kondisi gejala mental. Lalu di komunitas, impact terhadap komunitas di USA atau United States of America ya, ternyata yang benar-benar serius ya dan, populasi beresiko tinggi terhadap bunuh diri adalah yang paling besar itu sebentar ya, diperbesar ya. Ish.
Yang paling besar itu adalah LGBTQ ya, lesbian, gay, transgender, and queer ya, queer youth ya. Jadi orang yang LGBTQ pada usia muda, youth ya, 41% itu paling banyak ya. Yang kedua adalah murid-murid sekolah tinggi ya, high school, berarti SMA-an ya, 22%. Lalu 13% pada dewasa muda ya, 8,5% pada orang Alaska Native atau American Indian ya, jadi suku Indian asli ya, karena di sana ada rasisme ya yang cukup kental ya, yang punya tanah ya, landnya itu adalah Indian American, tapi mereka udah dijajah sehingga komunitasnya menjadi minority ya, sehingga sangat-sangat tinggi sekali ya, mungkin dampaknya terhadap komunitas gitu ya, sehingga 8,5% ada yang melakukan bunuh diri dari American Indian ya. Lalu 8,2% yang multiras ya, jadi bisa ada Asia, bisa jadi ada Europe ya, bisa jadi ada Pakistanis, Bangladeshi gitu ya, dan lain sebagainya. Karena di sana juga rasisme ya, jangan salah ya, di USA itu rasismenya tinggi ya, walaupun mereka mengeluh-elukan bahwa American ini Demokrat ya. Jadi bisa semua ras dan bangsa juga agama masuk atau jadi WN gitu ya. Lalu ada Native Hawaiian 7,4, dan paling kecil adalah US adults, orang-orang US tapi yang dewasa ya. Terus apa lagi ya? Udah ya itu. Kakak pilih apa namanya? Pilih Oke. 3, kakak pilih 4. Berarti nama siapa? Kakak dong. Nah, di sini katanya ya, eh tadi warning sign-nya udah ya, sama ya ini. Lalu youth warning sign yang lain udah sama. Nah, ini sekarang kita kecilin lagi. Nah, kita sekarang bahas tentang defense mechanism. Apa sih defense mechanism ya, Dok? Nah, defense mechanism itu adalah defense itu pertahanan, mekanisme itu mekanisme atau cara bertahan diri ya dalam mental health ya, dalam kondisi kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya. Anna Freud ya mendefinisikan defense mechanism adalah suatu kondisi ketidaksadaran dari diri ini yang menggunakan ego untuk ya menurunkan stres yang ada dalam diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak sadar melakukan suatu defense mechanism agar kita merasa nyaman, terhindar dari masalah, atau mengurangi resiko bermasalah gitu ya, atau pergi dari permasalahan tersebut, atau menyelesaikan masalah tersebut secara benar gitu ya. Nah, macam-macam defense mechanism itu banyak. Ada yang matur, ada yang imatur, ada yang kekanak-kanakan, ada yang dewasa gitu ya. Lalu pasien ya biasanya melakukan defense mechanism secara tidak sadar itu untuk mengurangi konflik dengan diri dia sendiri dan lingkungan gitu ya. Dan biasanya dia menimbang-nimbang antara id dan superego, antara keinginan yang selfish untuk diri sendiri atau keinginan yang ada permasalahatan orang banyak tapi bisa menjadikan solusi buat dia atau buat orang lain. Dia yang mau ngalah atau untuk orang lain, atau dia yang pergi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berlari dari masalah gitu ya, atau dia tidak menyelesaikan masalah sama sekali tapi dia yang ngalah gitu ya. Jadi pertarungan antara id dan ego juga super ego gitu ya. Nah, mungkin Ustazah sampai sini aja slide-nya. Silahkan bisa dilanjutkan termin selanjutnya. Ya, baik, Masya Allah, jazakillah khairan Dokter Regi atas materinya, Masya Allah. Qadarullah di saat sekarang ini sangat banyak sekali terjadi yang namanya bullying dan perundungan ini ya, subhanallah. Ini Ana lanjutkan ke sesi tanya jawab. ini juga Kepada Umahat, silahkan yang mau bertanya kepada Dokter Regianti terkait dengan materi yang disampaikan oleh Dokter Regi barusan.
Boleh lewat fitur chat atau mungkin mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand-nya. Mungkin Ana awali dari Ana sendiri, boleh dok ya? Boleh, silakan Ustazah. Ana melihat sekarang ini dok, di kalangan anak-anak yang namanya bullying ini semakin mengkhawatirkan. Maksud Ana dulu kita pun pernah mengalami masa sebagai anak-anak, tapi kita dalam pertemanan ya ada pasti ejek-ejekan, tapi nggak segitunya gitu kan. Paling jarak beberapa jam ya sudah berbaikan lagi, bermain lagi. Nanti berantem lagi, ejek-ejekan lagi, beberapa jam kemudian sudah main lagi. Kalau anak sekarang ini, anak agak ngeri gitu, karena baru-baru kemarin ini terjadi di dekat Ana di sini, bahwasanya anak ini dibully oleh temannya sampai akhirnya mengalami pendarahan di otak, lalu meninggal dunia, dok. Anak ini baru saja kelas 7, masih SMP, baru masuk SMP. Istilahnya buat anak usia segitu dulu rasanya anak masih polos banget gitu kan. Saat ini nih kok anak-anak itu bermain dan membuli temannya itu sampai menghilangkan nyawa. Kira-kira apa sih dok yang mempengaruhi sikap dan sifat anak-anak sekarang ini sampai bisa setega itu sama temannya? Ya, mungkin saya jawab ya Ustazah. Naam dok, betul. Jawab. Diawali dari sebenarnya krisis ya, krisis pendidikan adab ya, adab, akhlak. Kalau dulu zaman kita kecil namanya PPKN ya. Kalau sekarang udah mulai blur ya, udah mulai blur hal seperti itu. Jadi mulai bersifat orang bilang open minded, padahal kalau kata saya primitif ya, bukan open minded gitu. Jadi adab terhadap yang lebih tua atau yang lebih muda atau sesama sejajar itu mulai hilang ya. Dimana kita dulu sangat menghormati guru ya, lalu menghormati orang tua, lalu takut kalau misalnya orang tua baru melotot aja kita udah takut gitu ya, atau orang tua baru mengangkat tangannya padahal nggak mukul kita udah takut gitu ya. Kalau sekarang lawan gitu ya. Jadi krisis akhlak ini sebenarnya sudah lama sekali ada dari Western ya. Jadi mereka lebih dulu krisis sekali dalam hal akhlak ya, terhadap guru, terhadap orang tua itu dari Western ya. Dan mulai seiring dengan berjalannya teknologi ya, mulai open gitu ya, mulai bisa nge-upload, bisa nge-posting apa-apa yang kurang baik gitu ya lewat media sosial tuh sekarang-sekarang. Jadi kita bisa melihat misalnya kita lagi buka Instagram ya, di feed-nya itu misalnya ada yang tidak senonoh atau ada perilaku yang memperlihatkan atau mencontohkan secara tidak langsung dengan visual ya, seorang anak yang misalnya melawan orang tuanya atau melawan gurunya sampai nendang gitu kan. Itu kan sering banget sekarang. Dan bukan hanya di sekolah dasar negeri, tapi juga di madrasah ya, tapi juga di sekolah swasta yang notabene orangnya cukup bonafit gitu ya. Jadi bukan masalah dia orang berada atau tidak, tapi krisis mentalnya ini sudah merambah kemana-mana. Dan mungkin banyak percontohan yang mereka lihat dan yang merusak mereka mulai dari permainan. Ya, permainan-permainan juga yang seperti maaf ya, Mobile Legends dan lain sebagainya juga banyak yang tidak senonoh dan banyak juga yang memperlihatkan hal yang apa ya, eh kekerasan baik secara seksual maupun secara kekerasan dengan perilaku gitu ya, yang harm gitu ya, yang benar-benar tidak bisa mencontohkan ketimuran lah, budaya ketimuran kita yang sopan santun. Lalu kalau orang Sunda bilang buni gitu ya, tidak tertutup ya gitu ya, mereka itu
tidak tertutup sama sekali. Jadi ada foto-foto atau gambar-gambar yang tidak menutup aurat gitu ya. Kalau di ketimuran kita harus tertutup gitu ya, mulai dari yang terlihat hanya wajah, muka gitu ya, dan juga kaki gitu ya. Kalau mereka kan di film-film atau yang sekarang sudah merambah dari barat ke bioskop atau dari permainan online itu yang seperti itu ya. Jadi mereka disibukkan dengan gadget ya. Lalu sekolah-sekolah sekarang itu kurikulumnya kalau menurut saya tidak mendukung ke arah adab gitu ya. Hanya mungkin didukung oleh beberapa sekolah yang terpadu dalam agama gitu ya. Jadi seharusnya menyeluruh gitu sehingga apa? Kita balik lagi bisa apa ya, memberikan gitu ya, kesan terhadap anak-anak kita itu bahwa guru itu lebih mulia gitu ya. Guru yang baik itu seperti apa gitu ya, yang membimbing gitu kan. Lalu, takut ya, kalau misalnya guru itu marah gitu ya, dan tidak seenaknya seperti sebaya ya, kalau misalnya gurunya dimarahin sama gurunya tuh, dia malah nendang, dia ngelawan, gampar gitu ya. Saya ngeliat sendiri videonya waktu itu lagi viral gitu ya. Jadi, krisis gitu ya, lebih krisis daripada kita dulu ustazah. Kita mungkin seangkatan sama lah ya, tahun tahun 80-an, 90-an gitu. Cuman kalau sekarang itu jauh sekali, pelajaran adab tuh jauh sekali, sehingga kita merasa tidak takut terhadap, sebagai anak gitu ya, kalau saya sebagai anak, saya nggak takut terhadap guru gitu, saya nggak takut terhadap orang tua gitu, nah seperti itu ya. Nah jadi seiring berjalannya waktu dan juga dikompori gitu ya, dipanas-panasin dengan berbagai film dan juga, permainan online gitu ya, sehingga krisis krisis, sangat krisis sekali ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya pertama-tama kita istighfar gitu ya, mungkin kita sebagai orang tua juga memberikan akses ya, berupa misalnya kuota internet, gadget gitu ya, padahal hal tersebut belumlah butuh gitu ya, anak itu sebenarnya belum butuh gitu, tapi kita karena dia ngerengek, "Mah, temen aku aja kalau sekolah bawa handphone kok," gitu ya, padahal gurunya udah membuat suatu peraturan nggak boleh bawa handphone. Tapi beberapa anak tertentu membawa handphone. Nah, sehingga perlu tuh komunikasi dengan guru, kepala sekolah, gitu ya, komite komite orang tua, bahwasanya bikin dong peraturan yang memang, seperti kita dulu di sekolah tuh ada razia handphone, gitu ya. Sehingga tidak, bermudah-mudah lah ya memberikan handphone dan juga internetnya, gitu ya. Karena anak sekolah dari mana uangnya gitu ya, selain dari kita gitu, itu satu. Terus yang kedua, ajarkan adab dan akhlak walaupun di sekolah juga dikasih, mungkin masih kurang gitu ya. Dan juga tutup, berbagai fasilitas yang menjurus terhadap krisis akhlak dan adab gitu ya. Jadi, kayak misalnya ngasih kuota internet untuk game online gitu ya, lalu ngasih gadget gitu, di mana gadget ini kayaknya mulai diperlukan ketika apa ya, ketika mungkin SMA kali ya, atau kuliah. Kalau SD, SMP tuh masih bisa kita monitoring lah gitu ya, dan kita juga, harus menanamkan jiwa tauhidnya, bahwasanya Allah menilai ya, Allah, anak tersebut berbuat ihsan ya. Jadi Allah itu Maha menilai dan tahu, ketika kita berbuat dosa gitu ya, dan kita harus takut ketika kita berbuat dosa, walaupun tidak diawasi oleh orang tua, walaupun tidak ada guru misalnya gitu. Karena sekarang gadget itu dijadikan bahan untuk prostitusi juga pada anak remaja SMP dan SMA ya. Jadi mereka kayak punya pekerjaan sampingan ya, selain status mereka sebagai siswi atau siswa gitu ya. Jadi sudah sangat krisis ya, sudah sangat makanya kalau Ibu Eli Risman sering nangis kalau bikin acara-acara parenting baik live ataupun offline gitu ya, di tempat gitu. Jadi, suka nangis karena dia tahu lah gitu ya, seberapa rusaknya, seks ya, yang, sangat adiktif daripada narkotik gitu ya. Sehingga, susah sekali untuk disembuhkan gitu ya. Mungkin begitu Ustazah, ya silahkan ada pertanyaan yang lain? Ya, thayyib, jazakillah khair, dokter, jawabannya Masya Allah. Ana lanjut ke yang raise hand dulu, ada Ukti Alfianita, silahkan open mic-nya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Ya,
Saya udah siap-siap dari tadi mau nanya sebenarnya, cuman tadi kok ada urusan jadinya baru raise hand. Udah Ya. ancang-ancang nih dok, mau tanya nih dok. Izin tanya ya dok ya. Sebenarnya ada 2 bahasan yang mau Ana bahas gitu sama dokter dan mau tanyakan juga minta sarannya. Yang pertama itu kan ini dok terkait orang tua kandung Ana kan ibu nih. Kalau misalnya kita lagi silaturahim ke sana gitu kan, kebetulan kan di sana ada anak 2 juga, cucunya 2. Nah anak Ana juga 2. Nah kadang tuh namanya nenek kan kadang suka kayak kalau bahasa Jawa itu Ngebedain. ngudang-ngudang. Iya gitu. Sini cucu Benar. cucu Uti gitu kan ya dok ya. Ya. Cucu Uti yang ini mah pinter, Bebeknya nggak kayak ini. gitu. Iya kayak gitu dok. Nah itu kan kalau kata suami anak kan itu namanya bullying, nggak boleh, jangan sampai anak kita digituin juga gitu. Soalnya cucunya yang di sana itu udah ngefek tuh. Yang pertama itu dia jadi jauh sama Utinya, jadi kayak nggak mau, apaan sih Uti kayak gitu, jadi jauh padahal dulu tuh deket banget gitu. Nah, kita tuh, Ana sendiri sebagai orang tua nggak mau nanti kalau misalnya anak ke sana, anak Ana digituin juga. Tapi Ya. orang tua tuh namanya orang tua kan suka ngeyel, suka mau menang sendiri, Ya. lebih tahu, lebih pintar gitu. Mau nasehatin gimana caranya ya biar nggak digituin gitu. Karena kan ngefeknya pasti ke anaknya. Soalnya pernah sekali ketahuan kayak begitu dok di depan suami. Nah suami kan jadi gimana ya, nggak suka, marah gitu kan. Nah itu gimana ya ngasih taunya ya ke orang tua gitu dok. Itu yang pertama. Mau Ya. satu-satu atau langsung, Dok? Langsung aja. Yang kedua. Langsung yang kedua izin, yang kedua itu kebetulan qadarullah nih Ana punya saudara yang di mana dia itu ini Dok, dia kan pasien HIV. Nah, diketahui ternyata memang dia itu LSL gitu, Dok. Iya. Nah, itu dari SMP. Kita nggak tahu nih pencetus awalnya gimana. Apakah dulu dia dibullying atau dia apa? Pokoknya kita nggak tahu nih sebagai keluarga besar kan. Nah, tahu-tahu dia udah HIV aja, udah gitu. Pokoknya semenjak itu tuh, pokoknya murung, terus udah sering mau bunuh diri gitu. Anak remaja pas itu. Sekarang sih udah kerja ya. Tapi apa namanya, tetap gitu pola hidupnya tuh yang menyendiri jauh dari saudara-saudara kayak gitu. Dia hidup dengan teman-temannya sendiri gitu. Kita deketin, tapi dianya nggak mau menutup, kayak kita tuh sebagai saudaranya tuh malah jadi musuh buat dia. Sementara teman-temannya yang mungkin segaul itu malah jadi saudara buat dia gitu loh. Nah itu udah gitu lama-lama ternyata diketahui lagi dia bipolar gitu. Kalau yang tadi dokter lagi bahas kan dia kan mungkin bipolar dulu, gimana? Ya, ada bipolar, baru ada suicide attempt. Ya. Iya, nah itu kan. Tapi kan kalau ini tuh dia udah dari awal udah mau bunuh diri, tapi baru ketahuan dia bipolarnya itu gitu dok. Apakah Ya. itu ada hubungannya? Maksudnya eh, hubungan itu timbal balik atau memang sebenarnya dia itu bipolar itu ya karena sikapnya dia yang seperti itu, karena HIV-nya mungkin gitu kan, jadi dia murung, akhirnya dia bipolar gitu. Nah terus kita gimana ya cara mendekatinya sebagai keluarga supaya dia itu apa ya, ngerasa dia tuh masih punya saudara loh, nggak cuma teman-temannya yang mungkin nakal-nakal itu yang saudara buat dia gitu. Iya. Syukran dokter, jazakillahu khairan, barakallahu fikum. Salam. Ya, mungkin dijawab ke nomor 2 dulu ya, karena kalau nomor 2 ini lebih panjang daripada nomor 1 ya. Jadi pada pasien yang HIV ya, sebenarnya yang harus kita lakukan secara normally ya, jangan sampai bullying juga ke dia gitu ya, karena dia emang hidupnya udah sangat-sangat penat ya, penat dari segala arah gitu ya. Nah, paling kita sebagai orang yang ingin normatif gitu ya, kita harus tahu dulu, kita harus terliterasi dan teredukasi dulu bahwasanya HIV/AIDS itu tidak akan memberikan apa namanya, infeksi terhadap kita ketika kita berbicara misalnya gitu ya, atau berdekatan gitu ya. Eee, tapi dia akan menginfeksi dengan ya jarum suntik gitu ya, ada darah ya, luka, dan juga hubungan seksual. Dah, cuman sebatas itu gitu ya. Nah yang kedua, kita juga harus membuat advice dan juga semangat kepada dia untuk melakukan, pengobatan terutama berobat untuk, obat virusnya, antiretroviral ya. Jadi antiretroviral ini, kita sebut ARV ya, di mana dengan ARV ini si pasien itu kualitas hidupnya akan membaik
gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak minum, dia bahkan nanti imunitasnya bahkan akan sangat-sangat menurun dan juga berbagai penyakit datang sehingga dapat mengancam nyawa gitu ya. Jadi eh, kita harus teredukasi dulu, baru kita menasehati gitulah ibaratnya ya. Lalu setelah kita edukasi ya, kita juga kasih tahu ya faktor resiko dari dia yang seperti itu adalah teman-teman atau komunitas dia yang mengajak kepada hal yang seperti itu ya, sehingga harus dikontrol tuh pertemanannya. Kalau dia memang pengen sembuh gitu ya. Jadi harus menghindar gitu ya. Kalau memang pengen tobat lah kalau bahasa kitanya gitu ya, sehingga bisa hidup yang damai gitu ya, bisa hidup dengan status yang mempunyai hope ke depannya, bukan hopeless gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh nggak mudah dilakukan seorang keluarga juga. Kenapa? Karena di kita itu stigma negatif terhadap pasien HIV/AIDS itu kurang ya. Jadi mereka itu merasa jijik gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah kurus gitu, jamuran gitu ya, udah lusuh gitu ya, mereka sangat-sangat takut gitu ya terinfeksi. Jadi harus yang pertama dilakukan, kita harus mengedukasi diri sendiri, diilmuin dulu kitanya, baru kita amalin gitu. Maksudnya baru kita share, kita sebar, kita kasih tahu gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri belum kuat ya, kita bahkan mungkin akan kembali memberikan bullying atau ikut berkontribusi memberikan bullying terhadap dia secara verbal. Misalnya, kamu sih pergaulannya kayak gitu, jadi aja kena penyakit gitu ya. Padahal maksud kita tuh biar dia tobat, tapi kita sendiri ngasih bullying juga gitu ya secara verbal ke dia. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh kadang kita nggak sadar untuk ngasih apa namanya respon seperti itu terhadap orang yang HIV gitu ya. Jadi benar-benar kalau ngobrol sama mereka itu sebenarnya keluar masuk Kak ya. Jadi rada sulit juga untuk connect gitu ya karena ya mungkin Allah memberikan apa ya percontohan yang nyata ya dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya komunitas yang seperti itu adalah komunitas yang melampaui batas ya, yang tidak bisa diberitahu gitu ya. Bahkan ngeyelnya minta ampun padahal itu logically thinking sekali gitu. Maksudnya harusnya mereka ngerti gitu, logis gitu ya, masuk gitu. Tapi karena mungkin sudah melampaui batas, sudah tertutup mata, telinga, dan hatinya, sehingga kita edukasi apapun kalau belum sakit ya, kalau belum kena kanker otak ataupun jamur otak gitu ya, mereka belum bisa sadar gitu. Kadang seperti itu. Jadi rada males ya ngasih taunya gitu ya. Dokter juga kadang nyerah gitu ya. Jadi paling kalau misalnya kontrol cuman bisa bilang, "Ya, makan aja ya ARV-nya biar kamu bisa lebih gemuk, biar kamu kualitas hidupnya bisa baik," gitu ya. Kan kamu masih pengen kerja, masih pengen punya duit gitu ya, masih pengen hangout sama teman-teman saudara kamu gitu ya. Paling kita cuma ngasih tahu gitu. Karena kalau misalnya kita kasih tahu kayak ustadz gitu ya, ngasih tahu ke pasien, itu mereka seringnya bilang gini, Kak, "Dok, kita tuh udah tahu ini tuh dosa, whatever lah ya Dok," katanya gitu ya. "Cuman kami ngerasa ini tuh, sesuatu yang gift," katanya gitu ya. "Sesuatu hal yang dihadiahi oleh Tuhan," katanya gitu. Jadi dia nggak bilang Allah. Kayaknya Allah kalau ngomong Allah tuh kayaknya alergi gitu. Ini sesuatu hal yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu ya. Eee sebuah rasa cinta yang tidak bisa apa, gambarkan dengan berbagai kata-kata. Kan apa ya, aneh gitu. Kita mau ngasih tahu dia biar bener gitu ya, biar dia selamat, tapi kayaknya ngaco gitu, ke mana-mana ngomongnya gitu ya. Jadi kalau mau ngadepin mereka itu kita harus benar-benar teredukasi, Kak, karena mereka sangat-sangat tahu penyakit mereka sangat-sangat tahu bahwa posisi mereka itu berlumur dosa, dan mereka sangat-sangat tahu bahwa, apa ya, mereka tuh akan diintimidasi lah dengan berbagai cecaran verbal gitu ya, bullying, cyber dan lain sebagainya gitu ya. Tapi banyak juga yang bertahan dan banyak juga yang tidak setelah mereka mempunyai berbagai kondisi yang benar-benar AIDS gitu ya. Nah gitu, dari HIV jadi AIDS, lalu mereka ngancam nyawa, meninggal, barulah gitu ya mereka pada pengen tobat gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah berpenyakit, bahkan komunitasnya sendiri meninggalkan, ya nggak apa ya, nggak nemenin mereka berobat gitu. Jadi seharusnya di situ aja mereka udah tahu kalau beneran, apa namanya,
perilaku mereka itu adalah sebuah gift gitu ya, adalah sebuah hal yang normally gitu ya, nggak akan ada penyakit. Ya nggak sih? Ya kan? Contoh nih, ada perempuan sama laki-laki, mereka menikah. Itu normal, ya kan? Apakah akan ada penyakit dari pernikahan? Tidak, bahkan ada keberkahan, yaitu berupa anak-anak gitu ya. Nah sekarang, cewek sama cewek, cowok sama cowok, ya gitu ya. Apakah dari situ akan ada penyakit? Ada. Ya, sehingga apa? Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa itu not normal gitu. Harusnya mereka sudah tahu itu suatu hal yang melampaui batas gitu. Tapi karena bisa dibalikin lagi ya, seksual itu lebih adiktif ya, lebih edik daripada narkoba. Ya, dari situ mereka ibaratnya ketergantungan ya, tidak bisa lari dari hal itu gitu. Sehingga sudah melampaui batas sekali gitu ya. Jadi kalau mau menasihati mereka Kak, harus sangat-sangat sudah terliterasi karena mereka punya komunitas yang educated juga. Ya, mereka kalau ngumpul itu bukan ngobrolin penyakit, Kak. Ngobrolin ilmunya bahkan. Mereka tahu CD4, mereka tahu ARV, mereka tahu bagaimana caranya berhubungan gitu ya, sehingga tidak apa namanya, menularkan, sampai seperti itu. Jadi, mereka lebih apa ya, kalau orang bilang tuh mungkin lebih lebih apa ya, lebih modern lah gitu ya, daripada orang awam sekelilingnya gitu. Karena mereka punya komunitas yang teredukasi juga gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita pengen ngomong, kita harus lebih 10 kali lipatnya pintar daripada dia gitu. Seperti itu, Kak, itu satu ya. Terus apakah, apa namanya, bipolar tersebut berpengaruh atau seperti apa Dok gitu ya terhadap suicide attempt-nya dia gitu ya. Bisa jadi kedua-duanya, bisa jadi ada bipolar dulu baru ada suicide attempt ya, atau ada bullying dulu dari lingkungan dan juga keluarga inti, karena maksudnya mereka mungkin karena tidak teredukasi, maksudnya bukan, ngebully gitu ya, maksudnya biar dia tobat, biar dia tahu itu tuh salah, tapi caranya mungkin dengan bullying gitu ya, sehingga dia merasa tidak diterima oleh keluarganya karena tidak teredukasi. Sehingga, muncullah, apa namanya, rasa kecewa gitu ya. Lalu dia bingung kan, kemana mengarahkan, curhatannya gitu ya, paling sama komunitasnya gitu kan, tapi dia nggak bisa begitu bebas untuk mengutarakan bahkan mencari solusi, sehingga yang ada dia seperti trap gitu ya, yang tadi kita sudah bahas. Jadi terkungkung atau merasa dijebak dalam suatu keadaan, sehingga muncullah bipolar ya, karena tidak mempunyai support system dari manapun gitu ya, dan defense mechanism dia belum matang karena dia masih remaja, sehingga muncullah bipolar gitu ya. Bipolar ini apa sih? Polar itu kutub, Kak. Bi itu 2, jadi 2 kutub. Ada manik, ada depresif. Ada, apa, kutub ketika dia senang, manik, dan kutub ketika dia depresi ya, atau lemah atau sedih gitu ya. Nah, bipolar, tersebut ya, dia itu kadang misalnya ada nih trigger masalah, dia ketawa gitu, happy, tapi, mukanya happy, tapi air matanya keluar. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengontrol itu. Nah, dan itu sering terjadi ketika ada trigger. Ya, ketika ada cetusan-cetusan yang membuat dia mengeluarkan bipolarnya gitu ya. Dan biasanya yang seperti itu karena trap tadi, karena dia terjebak gitu. Dia harus ngapain dia nggak ngerti. Terus wadahnya juga nggak ada, tapi dia balik lagi ke wadah yang anormal, ke wadah komunitasnya dia gitu ya. Karena dia nyari wadah ke komunitas di luar komunitas dia nggak ada, nggak punya. Dan kita emang nggak punya Kak. Ya, kita masih tertutup ya, bahkan komunitas-komunitas yang educated tersebut masih, minority ya. Harusnya, berbagai fakultas, kedokteran atau medis ataupun, Kementerian Kesehatan lebih, menggembor-gemborkan kemana harus hotline-nya, call center-nya gitu ya. Terus harusnya, center-centernya itu ada di berbagai puskesmas misalnya gitu ya, sama berbagai rumah sakit atau berbagai LSM lah gitu, institusi yang independen gitu ya. Nah, di kita tuh belum terorganisir secara baik gitu. Padahal ya, mereka menghadapi suatu komunitas yang sangat-sangat terorganisir dengan baik gitu. Jadi lawannya tuh lebih jangan main-main Kak, kalau ketemu sama mereka tuh mereka lebih pintar justru ya, lebih pintar ngejawab, lebih pintar dalam urusan
penyakit-penyakit mereka gitu. Tapi kalau udah parah, baru mereka tobat gitu ya. Kalau udah mulai mengancam nyawa, baru mereka nangis lah gitu. Karena teman-temannya mulai ninggalin gitu ya. Bahkan pasangan dia juga udah mulai meninggalkan karena takut menjadi seperti itu gitu ya. Sehingga mungkin itulah yang bisa saya jawab ya. Nah, yang pertama pertanyaan untuk pertama itu, gimana cara ngasih tahu mertua atau orang tua gitu ya, yang melakukan secara tidak sengaja bullying terhadap cucunya. Nah, secara keagamaan kita sudah belajar bahwa ada adab ya terhadap orang tua. Jadi memang tidak bisa apa ya, tidak bisa kita tidak terima lah, memang orang tua itu ada sisi egonya yang tinggi, Kak, karena dia merasa lebih berpengalaman, lebih tua, lebih tahu tentang pahit manisnya hidup gitu ya, dan kita memang harus mengiyakan itu, ya gitu. Tapi ada cara-caranya agar mereka luluh, misalnya, eee, dengan kita tuh mengambil hatinya dulu gitu ya, misalnya dengan, sopan santun kita gitu, terus udah kayak gitu dengan hadiah gitu ya, dengan kedekatan gitu. Karena bagaimanapun, pada dasarnya mereka bisa jadi orang tua atau mertua itu pasti adalah setitik cercah hati mereka untuk kita gitu. Sehingga ketika kita menyampaikan jangan langsung menggebu-gebu gitu kan, "Mah, aku nggak nerima nih, mama tadi ngomong apa sama anak aku?" Misalnya gitu ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi, kita pakai hati, apalagi wanita gitu ya. Jadi kita pakai hati, kita deketin, "Mah, mau ngobrol sebentar boleh nggak?" Misalnya gitu ya, setelah kita mengunjungi dia, bawa makanan segala macem gitu ya. Eee Terus kita harus pinter-pinter apa ya, harus pinter-pinter jadi orang bodoh gitu loh, Kak. Pinter jadi orang bodoh tuh gimana ya, jadi kita harus pintar menyembunyikan, eee kebrutalan kita untuk ngomong bahwasanya kita tuh nggak suka gitu. Jadi lebih apa ya, lebih diminimalisir emosinya gitu ya, bahwasanya misalnya, "Ma, aku mau ngobrol sebentar boleh?" Misalnya gitu ya, ke mama mertua atau mama sendiri gitu ya. Kemarin misalnya, Joya bilang kalau mama ngobrolin Joya, udah bisa Quran belum? Soalnya Denny, anaknya sepupu misalnya gitu ya, mama lihat udah bisa Quran misalnya gitu ya, udah bisa baca surat apa gitu kan. "Oh iya," nanti kan dia bahas tuh gitu ya, "Iya gimana sih kok belum bisa?" "Oh iya Mah, tolong bantu ya Mah," gitu. Oh, dibantu ya? Ya kan dia dia jadi mikir, "Oh iya ya kok aku cuman ngomen gitu, tapi nggak bantuin, padahal itu cucu saya." Nanti dia dia malu sendiri, Kak. Jadi, ngelawannya itu adalah dengan membuat dia malu dan berpikir gitu, bahwasanya nggak ada manfaatnya dia ngomong kayak gitu, toh dia juga nggak bisa memberikan edukasi juga gitu ya terhadap cucunya gitu. Jadi, kita timpahkanlah solusinya kepada dia gitu. Contoh, misalnya ada nenek gitu ya, punya cucu banyak gitu. Dia ngelihat nih salah satu cucunya itu kok bajunya sama, itu aja terus setiap pergi gitu kan. Tanpa bertanya gitu ya, kenapa alasan di balik si cucunya itu kalau pergi pakai baju itu terus ya. Jadi yang ada dia ngebully, "Kok pakai baju itu terus sih? Terus aja pakai baju itu. Nggak pantes tau nggak, udah lusuh," misalnya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang tua dari anak kita datangi gitu ya. Misalnya dia mama mertua gitu ya, "Mah, mau ngobrol boleh?" Misalnya gitu ya. "Iya, ada apa?" "Ini ada, parcel nih, mau dari aku buat mama," misalnya gitu ya. Kita ambil hatinya dulu, Kak. Nah, dari situ, "Mau ngobrol apa?" "Ini, kemarin tuh," misalnya, "anak aku bajunya itu-itu terus ya, Ma." "Iya, kok itu-itu terus sih bajunya?" "Iya, Ma, soalnya aku nggak punya uang, nggak bisa beliin baju. Mama kalau misalnya emang mau ngasih anak aku baju, silahkan," gitu, "biar dia banyak bajunya." Nah, gitu ya. Jadi, dari situ dia berpikir, kalau emang dia sayang, dia akan mencarikan solusi untuk permasalahan anaknya itu, gitu, untuk permasalahan cucunya, gitu. Sehingga nanti dia malu sendiri kalau misalnya emang dia nggak punya uang, dia nggak akan ngebully kan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia punya uang, dia akan tergerak hatinya untuk membelikan sehingga solusinya selesai dan dia nggak ngebully lagi. Gitu, gitu Ibu. Mungkin, cukup ya jawaban dari saya. Silakan Ustazah.
Ya, Taib, jazakallah khairan dokter atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaannya Ukti Alfianita. Selanjutnya Ana beralih ke kolom chat. Ada dari Ukti Anissa. Bismillah, jazakillah khair Dokter Regianti atas pemaparannya. Pertanyaan saya, bagaimana defense mechanism yang bisa kita ajarkan ke anak kita yang masih sekolah saat mendapatkan bullying di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan bermainnya? Silakan. Ya, tadi kan udah dibahas ya, bullying itu ada cyber, physical, verbal, sama apa ya tadi? Satu lagi. Ada yang tahu nggak? Silakan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Lupa ya. Payah. Sama sosial. Nah, sosial tuh bareng-bareng kayak dirundung bareng-bareng gitu ya. Dan dilakukan di depan halayak ramai. Nah, gitu ya. Nah, pertama ya, ajarkan tauhid dulu. Pokoknya tauhid itu paling dasar ya. Dia bisa dipakai untuk semua kasus ya. Bahwasanya kalau dia kuat bertauhid ya, dia akan tahu bahwasanya dia nggak sendiri ya. Dia ada Allah ya. Jadi kadang ya, ketika si anak itu terkena bully dan dia membawa nama Allah, bergetar tuh hati-hati orang yang membuli ya. Dan ini sudah pernah diceritakan oleh beberapa asar dan hadis ya, di mana Rasulullah SAW itu pernah diancam ya orang-orang kafir dalam keadaan yang sudah terpojok ya gitu, dan juga membawa nama Allah dan bergetar ya si musuhnya itu, lalu kemudian masuk Islam ya, seperti itu. Nah, kenapa kok tauhid gitu ya, Dok? Karena memang semua permasalahan hidup ya, Bu, termasuk psikiatri kejiwaan ini, itu tauhid, Bu, solusinya. Serius ya. Kalau orang itu misalnya ada suicide attempt ya, dengan dia belajar tauhid, dia akan merasa menerima takdir Allah, lalu lebih berlapang dada ya, lalu meyakini bahwa semua ketentuan Allah itu adalah yang terbaik sampai detik proses kehidupan dia sekarang gitu ya. Nah, ketika seorang anak itu diberikan bullying oleh temannya dan dia membawa tauhid, bukan hanya saja membawa nama Allah, tapi dia juga yakin bahwasanya hal tersebut itu ada solusinya gitu. Jadi dia nggak akan ke suicide attempt kalau dibully gitu ya. Bahkan mungkin dia bisa berceramah ya, berceramah bahwasanya misalnya, Fulan gitu ya, tidak boleh membuli saya, nanti Allah marah. Nah, kan enak, Bu. Ya nggak? Ngajarinnya enak banget. Dan itu sepele loh. Sangat-sangat sepele. Ya, nanti Allah marah gitu ya. Bahkan mungkin teman-temannya akan malu gitu ya, karena membawa nama Allah seperti itu ya. Itu satu. Terus yang kedua, berikan bekal bela diri gitu ya. Berikan bekal bela diri. Bahwasanya kalau bullyingnya dilakukan tadi kan secara verbal ya. Sekarang kalau bullyingnya dilakukan secara fisikal, dia bisa ngelawan ya. Karena kalau dibully secara fisik, kita jangan diem. Salah ya. Kalau diem, wah justru lebih dirundung gitu. Dan jangan dilakukan diam-diam. Jadi si anak itu harus diajarin juga, nggak boleh pendiam ya. Nggak boleh seperti orang yang kikuk gitu, malu. Terus udah kayak gitu introvert gitu, itu nggak boleh ya. Jadi didik atau apa ya, bentuk anak kita itu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan ya, untuk bisa slow atau terbuka sekali untuk perubahan gitu ya. Jadi kenapa sih ada anak-anak kayak gitu ya, yang suka dirundung, terus kalau misalnya dibully itu dia diem aja, karena dia biasanya merasa tidak nyaman di rumah, Bu. Dia tidak mendapatkan pembekalan ya terhadap lingkungan luar, sehingga kalau dibully itu dia bingung, dia harus ngadepin kayak apa gitu, karena nggak pernah diajarin apapun ya sama orang tuanya. Yang ada pas dia pulang ke rumah dipukulin ya, pulang ke rumah ditampar, ditendang, dibully mungkin bahkan sama orang tuanya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi anak yang dididik secara sehat ya, secara emosionalnya sehat, kasih sayangnya full, penuh, puas gitu ya, dia akan menjadi orang yang percaya diri ya, terus belajarnya nggak loading, lalu
eh, bisa menyelesaikan masalah ya. Bahkan dia tidak merasa menjelekkan atau menyalahkan diri dia sendiri ketika dia dibully ya. Lalu untuk cyberbullying ya deactivated aja gitu ya, nonaktif aja ya untuk apa namanya internetnya ataupun akunnya gitu ya. Lalu untuk sosial, nah ini susah ya. Kalau sosial itu kan di depan publik ya. Bisa jadi yang dibully itu sebenarnya nggak salah, atau bisa jadi yang dibully itu salah. Nah, ini bisa jadi dua mata ya. Jadi butuh tabayun ya. Ketika ada social bullying itu, walaupun kita merasa kayaknya dia pantas dibully, itu harus ada tabayun ya. Karena dalam Islam juga diajarkan bagaimana tabayun ya, atau bagaimana orang itu bertajassus, memata-matai dan juga berbuat fitnah, namimah, adu domba gitu ya. Sehingga kita sebagai orang Muslim tidak boleh langsung menelan bulat-bulat ya ketika ada orang dihakimi di depan umum, nggak boleh ya, itu harus disidang. Bahkan waktu dulu zaman tabiut tabiin atau tabiin ya, kalau ada yang seperti itu tuh disidang dulu Bu, depan kodi ya, depan hakim. Jadi berat ya gitu. Sehingga kalau di sosial harus seperti apa Dok? Harus ada berbagai pihak yang mempunyai wewenang atau kuasa untuk mengadili gitu ya. Seperti itu mungkin. Ya, silakan Ustazah. Ya, Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan, dokter. Semoga terjawab, Ukhti Anissa. Jika ada yang masih mau bertanya, silahkan boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ayu. Ukhti? Ya. Dengan saya Ayu, dokter, Ustazah. Ya, silahkan Ukhti Ayu. Ya, Dokter Egi, Afan izin bertanya, bagaimana mengajarkan seks usia dini di anak usia 8 tahun? Cerita sedikit ya dok ya, masalahnya. Qadarullah anak saya tuh kelas 3 sekarang di umur 8 tahun, yang dimana di kelasnya itu sekarang sudah ada temannya 2 yang sudah menonton film dewasa gitu dok. Ya. Jadi di kelas ini tuh udah banyak yang terkontaminasi gitu, dan anak saya tuh sudah termasuk yang tiap hari tuh nanya pulang sekolah, Bun, ini tuh apa sih gitu. Iya. Pertanyaan yang saya nggak bisa jawab dok itu tuh sebenarnya. Saya kaget gitu soalnya saya tuh menjaga anak saya sendiri itu dengan Susah payah. gadget tuh sama sekali nggak dikasih dok, kecuali kalau mau nonton mau minjem gadget tuh saya harus ada di samping gitu, dan saya tuh ngasih waktu paling cuma 10 menit, dan itu pun yang dilihat hanya galeri. Dia suka foto kereta, bis gitu, terus dia lihat di galerinya gitu, dia masih polos banget dok. Terus saya kaget kan setiap pulang sekolah, Bun, ini itu tuh apa sih gitu. Terus biasanya kan dia nanya, kok aku tuh dilahirin, kok Bunda nikah? Aku tuh nggak ada, kata dia gitu ya. Cuman kasih jawaban ya Allah belum kasih gitu saat itu. Nah kemarin itu dia nanyanya, Bun, yang hamilin tuh siapa? Aku kok bisa ada di sini? Kita tuh nggak pernah bahas-bahas tentang begitu ya dok. Pas dia nanya begitu, kita kaget, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dia tuh yang mengarah ke sana gitu dok. Jadi kita tuh juga bingung gitu ya dari sekolah tuh, ini kejadiannya kan dari kelas 1 SD ya. Sebenarnya Walas tuh sudah mengeluh gitu kepada 2 anak tersebut gitu ya. Sampai kelas 2 akhirnya terbongkar nih siapa yang udah nonton begituan gitu ya. Anak ini mengaku gitu ke Walasnya. Diajak tabayun, orang tuanya nggak ngaku segala macem, nggak pernah ngasih akses, nggak pernah ngasih gadget, padahal udah dipanggil ke kepala sekolah pun anak berdua ini pun bisa memperagakan, yang baru kelas 3, kelas 2 ini dok, bisa memperagakan gimana orang berhubungan seksual gitu dok. Dan kita tuh makin ketakutan kan dok ini, dan kelas 3 ini dapat kabar anak yang salah satunya sudah mimpi basah. Jadi kita sebagai orang tua tuh ketakutan banget gitu. Sekarang tuh kayak yang lagi berjuang, gimana nih tindakan sekolah gitu. Tindakan sekolah itu cuman manggil, konseling gitu.
orang tuanya tuh nggak dipanggil gitu. Jadi kita Iya, tuh lagi berjuang orang tuanya tuh harus dipanggil dan kalau bisa dikasih sanksi karena udah banyak yang terkontaminasi gitu, udah banyak yang iya, ngeracunin gitu, Dok. iya, Gitu. iya, Mohon penjelasan ya, Dok. iya. Syukron, jazakallah khair. Wah, iya Ki, Bu. Ya, saya coba bantu jawab ya, Bu. Sebenarnya yang paling, kalau pengen solusi yang benar-benar radikal ya, pindah sekolah ya. Itu udah hukuman paling apa ya, seadil-adilnya lah, pindah aja sekolah, nggak akan bener kalau ibu merasa terancam ya. Sekolah sekarang banyak ya, ada yang kalau kita pengen bagus tapi gratis, ada MI gitu ya. MI di sini seenggaknya kita anaknya diajarkan tentang kitab lah, kitab-kitab gitu, terus fikih, hadis gitu ya, dan dia murah gitu ya. MI Min ya yang negeri itu. Terus ada juga MI tapi dia nggak negeri, swasta ya, tapi dia bentuknya yayasan, itu juga murah sama. Kalau ibu pengen masih seperti Islam terpadu, larilah ke MI ya, baik itu MI swasta atau MI negeri gitu ya. Nah, yang lebih mahal tapi Islam terpadu adalah SDIT ya, biasanya tuh mahal-mahal, terus full day school biasanya gitu ya. Kalau yang MI negeri ataupun swasta itu yang yayasan biasanya dia nggak full day school ya, seperti sekolah biasa, hanya pulangnya lebih cepat gitu ya. Nah, itu yang paling solusi terbaik mungkin ya, pindah sekolah. Karena memang anaknya masih di situ juga gitu ya, daripada lebih parah ya, mendingan kita yang ngalah lah gitu ya. Jadi kan kalau dalam menghadapi permasalahan hidup itu ada fight, ada flight. Kita adepin, kalau kita udah adepin masih nggak ada solusi, ya kita flight, kita pergi gitu ya, itu satu. Nah, yang kedua, nggak apa-apa Bu, jawab aja gitu ya. Dengan catatan Ibu yakin bahwasanya dia bisa menjaga diri gitu ya. Tapi tidak ke arah seksual, tapi edukasi seksual ya. Jadi Ibu bisa apa ya, mengkonotasikan ya bahwasanya adanya seorang bayi itu bertemunya sperma dan sel telur. Nah, jadi nanti Ibu arahkan ke pembelajaran biologi, seperti itu Bu, ya. Karena untuk mengedukasi ke arah sana itu hanya bisa dilakukan pas usianya sudah sangat baligh. Contohnya lulus SMA ya, atau pas SMA mulai-mulai kelas 3 gitu. Kita baru bisa memberikan keterangan seperti itu gitu ya. Nah, atau pas dia mau nikah gitu ya, umur-umur kuliah mau ke nikah lah, mau ke lulus gitu, seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Nanti ibu bisa memberikan edukasi seksual tersebut menjadi lebih edukatif sifatnya, bukan pornografi ya gitu ya. Jadi ibu bisa membelikan misalnya buku-buku animasi untuk usia dia yang ibu baca dulu ya, misalnya tentang perkembangan janin, misalnya gitu ya. Lalu, animasi-animasi tentang buku-buku kedokteran. Jadi bisa Ibu distract gitu ya. Dari dia pengen tahu, jadi dia pengen tahu banget ke arah, ilmu biologis misalnya gitu ya, ke arah misalnya, jadi mata tuh buat apa sih, telinga tuh buat apa sih, karena itu yang tadi tuh suatu traumatis Bu, secara psikologi ya, sehingga kita harus mendistract untuk membuat healing ya, atau perbaikan atau terapi. Jadi nggak bisa kita kerucutkan lagi untuk menjawab, itu malah lebih akan menjerumuskan, karena akan membuat dia lebih penasaran gitulah ya Bu ya. Nah, dan buat dia nyaman dengan ibu. Jadi jangan sampai dia lari karena ibu takut ngejawab, ibu marahin gitu, jangan ya. Justru dia tuh sedang mencari suaka Bu, ibarat orang eee, tersesat dari negaranya dan dia harus mencari suaka suaka baru lah gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadikan rumah buat dia ketika dia pusing, bingung dan dia merasa kok itu nggak nyaman, kok itu aneh ya. Kok itu membuat saya merasa ada dosa di situ sehingga saya merasa takut gitu. Tapi saya juga pengen tahu gitu. Jadi maksudnya dia tuh seperti itu, Bu. Nah, otomatis apa? Kita harus melihat dia dari sisi yang lain bahwasanya dia bukan hanya anak ibu aja, tapi dia adalah seorang anak yang mencari suaka. Tolong ibu bikin suaka tersebut ada pada ibu dan bikin itu nyaman. Jadi dia tidak lari dari ibu. Karena apa? Ketika dia mencari tahu dan tidak dijawab oleh ibu tidak membuat nyaman, dia akan mencari tahu ke tempat suaka yang lain.
Ngerti ya sampai sini ya? Gitu. Sehingga apa? Ibu uncontrolling sama dia, tidak bisa lebih terkontrol lagi. Ya, dan juga kurangin gadget, Bu, ya. Kalau Ibu memang merasa tidak memberikan gadget, lebih diawasi lagi penggunaan gadget gitu ya. Takutnya dia pengen tahu, nggak puas sama jawaban kita, dia cari sendiri di gadget punya ayahnya, misalnya seperti itu. Ya kan tinggal diketik ya, hal-hal seperti itu tuh terakses dengan bebas. Nah, ya seperti itu. Jadi yang selanjutnya yang keempat itu udah 3 tuh, Bu. Yang keempat, berdoa kepada Allah bahwasanya eh kita itu nggak bisa 24 jam mengawasi anak, Bu, ya. Jadi agar Allah itu memberikan titik keimanan lah ya, atau titik di mana anak kita itu takut ya untuk berbuat sesuatu yang haram, gitu. Sehingga saya sering tuh ngancam anak, Bu, serius, saya sering ngancam anak, hati-hati ya, ketika kamu melakukan suatu hal yang haram, Umi nggak bisa memberikan pertolongan apapun ya, karena kita hidup nanti bakal sendiri-sendiri, bakal mandiri, kita bakal pisah. Ketika kita berbuat suatu dosa, tunggulah balasannya dari Allah, entah kita selamat atau kita celaka. Dan Umi nggak akan bisa nolong. Seperti itu. Jadi nanti di dirinya sendiri itu tertanam, Bu, tauhid. Itu paling penting. Karena sebaik-baik controlling ya adalah berlaku ihsan ya. Kita contoh apa bedanya diet dan puasa ya. Diet, kita bisa cheating makanan, Bu. Kita merasa kita mau ngurusin badan, tapi kita nggak berpahala kan? Dan kita bisa cheating kapanpun untuk sekedar nyicipin batagor yang karbo-karbo gitu kan. Tapi kalau kita puasa, ada rasa ihsan di situ. Ada rasa kita takut kepada Allah ketika kita cheating ya. Misalnya kita kan berpuasa, lalu kita ingin mendapatkan pahala dan pasti kita yakin akan mendapatkan pahala gitu ya. Nah, ketika kita mencoba untuk minum, kita takut karena kita tahu Allah tahu gitu ya. Nah, sehingga apa? Itu bisa diterapkan kepada anak, Bu, bahwasanya kita harus berlaku ihsan dalam segala hal ya. Termasuk hal seperti ini. Jadi, Ibu coba tanamkan, Kak, tahu nggak sih apa yang dilakukan teman Kakak tuh salah? Jadi ngobrolnya tuh kayak ke temen, Bu, kalau sama anak. Jadi jangan ada gap antara ibu dan anak, kalau dalam kasus seperti ini ya, gitu. Kecuali dalam hal yang lain, misalnya kita harus jadi tameng atau contoh teladan terhadap anak kita, ya nggak mungkin lah kita memperlihatkan kayak temen gitu ya. Tapi kalau sudah krusial seperti ini, ya ini udah aware gitu ya. Ibu harus bisa jadi teman dia yang asik gitu ya. Jadi dia bisa apa? All out. Semua yang dia keluhkan, dia takutkan itu ibu tahu gitu. Ibu bisa kontrol ya. Jadi bikin dia nyaman gitu. Bikin dia ngobrol, "Kak, kita jalan yuk ngebakso tuh di kafe," misalnya gitu ya. "Oh, oke Umi," misalnya gitu ya. Terus, nanti pas ngebakso tuh cerita gitu, "Kakak, kemarin teman Kakak tuh ngelihat apa sih?" Gitu, "Mama pengen tahu dong," misalnya gitu ya. "Gini loh Ma, temanku tuh gini 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 gini." Dia nanti cerita Bu semuanya, karena dia apa, merasa nyaman, dia makan, dia lagi happy sama ibu, dia tidak terintimidasi dengan pertanyaan ibu gitu kan. Padahal kan kalau aslinya tuh, "Lihat apa aja kamu?" Gitu kan. "Apa yang kamu lihat? Umi nggak suka," misalnya gitu. Nah, kan aslinya sebenarnya seperti itu, cuman biar dia nggak merasa intimidasi dan dia all out, ya kita bikin dia nyaman gitu ya. Nanti dia cerita tuh semuanya, ternyata yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, oke? Sehingga ibu dari situ bisa membuat planning, "Wah, pindah sekolah nih kayaknya nggak akan bener nih," gitu ya. Atau misalnya Eee, Ibu di situ bisa menyelipkan, misalnya, "Kakak tahu nggak sih, apa yang teman Kakak lakukan itu salah?" "Oh salah ya Umi?" Misalnya gitu ya, "Oh iya salah. Salahnya letaknya di mana ya Umi?" Nah kasih tahu, ya Ibu harus setidaknya hafal juga ayat-ayat Allah gitu ya, atau beberapa hadis, atau kalau Ibu nggak hafal dua-duanya, ya seenggaknya Ibu bawa buku lah bisa biar bisa nyontek gitu ya. Nah di situ Ibu tanemin tuh, dan kita mungkin akan menampar diri sendiri ya, kita malu gitu, kita nggak bisa, apa ya, nggak bisa ngajak dia ke arah yang baik dan menjaga dia 24 jam sampai dia tahu seperti itu, gitu ya. Sehingga apa, Bu, dalam mendidik anak kita perlu pertolongan Allah, ya. Inilah maksudnya. Jadi, kita titipkan kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah penjagaan terhadap anak saya dari berbagai hal yang diharamkan oleh Engkau."
ya, dari berbagai hal yang menjerumuskan ke arah hal-hal yang berbuat maksiat gitu ya. Berikanlah keterbukaan hati anak saya untuk sensitif terhadap hal-hal yang haram sehingga dia takut gitu ya, dan dia mencoba untuk beriman gitu dan apa namanya, mendenial hal tersebut dan dia merasa jijik gitu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Engkau ya Allah. Itu harus Bu ada di setiap doa ibu karena doa ibu itu mustajab. Ya, jadi perempuan dalam Islam itu sangat mulia ya. Ketika dia berdoa itu mustajab. Ya, walaupun misalnya ibunya penuh dosa atau sholatnya belang betong gitu ya, tapi masih ada hal-hal yang akan membuat ibu itu mulia dan juga terijabah doanya gitu ya. Sehingga kesempatannya besar banget, Bu, gitu ya. Nah, dari anak yang mempunyai rasa, apa, bisa berlaku ihsan ya, dari situ ibu seenggaknya bisa menghela nafas, "Alhamdulillah ya Allah, dia tahu kalau itu haram." Terus ade apain tuh temennya? "Ya ade nasehatin lah Mah," gitu ya. "Biar dia tuh takut sama Allah, kalau itu tuh haram, kalau itu tuh merusak dia, kalau itu tuh bikin dia celaka." Sehingga apa yang dia lakukan? Dia dia pergi dari adik dan dia nggak mau deket-deket adik. Nah, kan anak kita jadi aman, Bu, gitu kan. Temennya risih gitu kan. Nah, semoga insya Allah juga temennya jadi bertobat juga gitu karena, oh ternyata saya baru tahu nih dari teman saya, ini haram gitu kan. Seperti itu, Bu. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Allah, termasuk ya mendidik anak kita sendiri gitu. Oke? Ya, mungkin itu bisa menjawab. Ya, silakan Ustazah. Ya, insya Allah jazakillah khairan dokter. Kalau diizinkan Ana mau sedikit menambahkan untuk Ukti Ayu ya. Mungkin bisa dibacakan doa setiap pagi sebelum anaknya berangkat sekolah. Doa seperti yang Rasulullah ajarkan. Bisa Ukti pegang dadanya anak Ukti di bagian yang terletak jantung. Lalu bacakan doa Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Artinya ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Itu dibacakan setiap hari, diajarkan oleh Rasulullah agar anak-anak terhindar dari zina, agar anak-anak bisa terlindungi kemaluannya. Semoga membantu Ukti ya. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Ya, Tayyib, masih adakah yang mau bertanya atau sudah cukup? Syukur Ustazah. Afwan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Dari kolom chat sudah habis, dari raise hand pun sudah habis. Sepertinya kajian malam ini cukup. Apakah dokter lagi mau memberi tambahan sebagai penutup? Tafadholi dokter. Sudah cukup, insya Allah bertemu di termin yang lain ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan Dokter Regi atas waktu dan materinya yang sudah diberikan. Luar biasa, sangat bermanfaat bagi nggak hanya buat yang sudah punya anak, tapi yang belum punya anak pun. Karena kadang-kadang yang namanya perempuan itu memang memiliki hati yang lemah ya. Mudah sekali terpuruk. Semoga materi yang disampaikan oleh Dokter Regi bisa menjadi ilmu untuk kita semua, kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan menjadi amal jariah bagi Dokter Regianti sendiri. Semoga Allah melimpahkan pahalanya kepada Dokter Regi. Semoga Allah mudahkan kita semua agar tetap terus bersemangat dalam menuntut ilmu, karena semoga ada gangguan sedikit. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini terhitung sebagai amal soleh dan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua.
Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan, mohon maaf jika ada kekurangan dari Ana malam hari ini. Semoga Allah ampuni Ana. Ana ucapkan jazakunallah khairan kepada ummahat yang sudah bersemangat hadir menuntut ilmu malam hari ini. Semoga Allah balaskan semangat antunna dengan pahalanya dan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Ana tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.